Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala, kita akan mendengarkan keutamaan kalimat thayyibah dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala akan memanggil seorang umatku di hadapan seluruh makhluk seluruh dunia, akan memanggil seorang umatku di hadapan seluruh makhluk seluruh dunia dan dihadapkan kepada 99 buku catatan amalnya. Setiap buku itu besarnya sejauh mata memandang. Kemudian Allah bertanya, apakah engkau mengingkari dosa-dosa ini atau para pencatat telah berbuat zalim kepadamu? Ia menjawab, tidak wahai Rabbku. Allah berfirman, apakah kamu mempunyai uzur? Ia berkata, tidak wahai Rabbku. Lalu Allah berfirman, baiklah, sesungguhnya di sisi kami kamu memiliki kebaikan, dan sesungguhnya tidak ada kezaliman kepada dirimu pada hari ini. Kemudian disodorkan kepadanya secari kertas yang tertulis. Kemudian Allah berfirman, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian Allah berfirman kepadanya, pergi dan timbanglah secari kertas ini. Ia berkata, wahai Rabbku, apakah nilainya secari kertas ini di samping amal-amal lainnya? Allah berfirman, pada hari ini kamu tidak akan dizalimi. Kemudian seluruh catatan amalnya tadi diletakkan di sebelah timbangan yang berisi secari kertas itu, maka tidak ada sesuatu pun selain Allah yang dapat menandinginya. Kemudian Allah berfirman kepadanya, pergi dan timbanglah secari kertas ini. Ia berkata, wahai Rabbku, apakah nilainya secari kertas ini di samping amal-amal lainnya? Allah berfirman, pada hari ini kamu tidak akan dizalimi. Kemudian seluruh catatan amalnya tidak diletakkan di sebelah timbangan dan secari kertas itu di sisi yang sebelahnya. Ternyata yang lebih berat adalah timbangan yang berisi secari kertas itu. Maka tidak ada sesuatu pun selain Allah yang dapat menandinginya. Hadis riwayat Tirmizi. Ini adalah berkat keikhlasan. Walaupun kalimat thayyibah itu dibaca hanya sekali, tetapi dengan ikhlas maka sudah dapat melebihi buku catatan amal yang syarat dengan catatan dosa-dosa. Oleh karena itu janganlah menghina seorang muslim dan jangan pula menganggap dirinya lebih mulia darinya. Kita tidak dapat mengetahui amal manakah yang diterima oleh Allah dan dapat melepaskan diri dari kesulitan dari hisab. Juga kita tidak dapat mengetahui amal kita yang dibangga-banggakan itu diterima atau tidak. Dalam sebuah hadis diceritakan bahwa dahulu ada 2 orang di kalangan Bani Israel, yang seorang adalah abid, ahli ibadah, dan seorang lagi pendosa. Si abid ini selalu menghina si pendosa dengan mengatakan, tinggalkan aku mau beribadah kepada Rabbku. Pada suatu hari si abid dalam keadaan marah berkata, demi Allah, berkali-kali kamu tidak akan diampuni. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan keduanya di alam arwah
lalu mengampuni si pendosa karena ia tidak pernah putus harapan dari rahmat Allah. Sedang si abid disiksa karena sumpahnya yang terlalu berat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni dosa yang selain itu bagi siapa yang dikehendakinya. Quran surah An-Nisa ayat 116. Oleh karena itu, siapapun tidak berhak mengatakan si fulan itu tidak akan diampuni dosanya di sisi Allah. Akan tetapi bukan berarti tidak boleh menegur seseorang karena perbuatan maksiatnya. Banyak ayat Al-Quran dan beratus-ratus hadis memperingatkan bahwa jika seseorang tidak menegur atau mencegah orang lain dari perbuatan jahat, ia pasti akan disiksa. Berulang kali pula diterangkan dalam sejumlah hadis, barang siapa melihat kemungkaran dilakukan di hadapannya, kemudian tidak mencegahnya, padahal ia mampu, maka ia akan terkena azab dan siksanya. Masalah ini telah kami terangkan dengan panjang lebar dalam risalah kami yang berjudul Fadilah Tabligh. Di sini terdapat masalah yang sangat penting yang harus diperhatikan secara sungguh-sungguh, yaitu jika ahli agama yang warak menganggap seseorang yang berdosa sebagai ahli neraka jahanam, maka anggapan ini sangat membahayakan dirinya. Demikian juga jika orang-orang jahil beranggapan bahwa setiap orang boleh diikuti dan dijadikan guru walaupun dengan terang-terangan mereka telah melewati batas agama, maka sikap itu akan lebih berbahaya lagi. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menghormati dan memuliakan ahli bid'ah, berarti ia telah membantunya meruntuhkan agama. Diterangkan dalam sejumlah hadis bahwa pada akhir zaman akan lahir Dajjal, sang penipu dan pendusta yang mengatakan kepada manusia hadis-hadis yang tidak pernah didengar sebelumnya. Maka waspadalah terhadapnya, jangan sampai ia menyesatkanmu dan melemparkanmu ke dalam kencah fitnah dan kerusakan. Demikianlah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, telah kita dengarkan tentang keutamaan kalimat thayyibah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala bagi paham kepada kita agar kita niat mengamalkan dan sampaikan para sahabat kita belum mendengarkan ini. Semoga Allah Ta'ala bagi hidayah kepada umat baginda Muhammad SAW, dan Allah Subhanahu wa ta'ala bagi jadikan kita ini sebagai asbab hidayah kepada umat baginda SAW seluruh alam. Insyaallah semua ambil bagian insyaallah. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.